Halo semuanya, nama saya Muhammad Nur Rahman Kusumayadi. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Teknik Informatika dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya dari mata kuliah pemrograman website 2. Di sini ada studi kasus yaitu membuat sebuah sistem parkir. Yang pertama-tama ini adalah dosen mata kuliah pemrograman web, yaitu Ibu Elsie Malaisari Sakti, Eskom MSI. Ya, langsung saja kita lanjut ya. Pertama-tama buka dulu aplikasi. Di sini saya menggunakan CodeIgniter sehingga file-filenya akan mempermudah untuk pengerjaan. Saya menggunakan sistem MVC, yaitu Model, Views, and Control. Nah, pertama buka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian konfigurasi CI-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung konfigurasi ke autoload, yaitu tulis array, email, session, database. Database tidak perlu terlebih dahulu karena mungkin akan mempersulit untuk kedepannya, karena untuk melihat sebuah desainnya itu akan pasti bakal error kalau langsung dimasukin database-nya. Jadi terserah kalian, bisa database-nya nanti atau sekarang juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah autoload helper. URL, file, security, dan PW. PW ini adalah nama helper saya. Nanti saya akan lebih lanjut. Ya. Yang kedua adalah config-nya. Nah, ini base URL saya. Ini supaya untuk mempermudah kita untuk membuka sebuah web kita yang sedang kita buat. Nah, ini jadi seperti base utama dari URL. Parkweb adalah nama dari aplikasi saya. Kira-kira seperti itu konfigurasi awalnya. Ini kita bisa close aja. Sebentar, ini kita buka roots dulu. Nah, ya ini juga nih, roots default controller. Controllernya kita ubah menjadi outrahman. Outrahman ini adalah sebuah controller untuk proses sistem login. Jadi untuk security yang lebih aman, sehingga kita tulis outrahman supaya tidak bisa jadi seperti halaman utama dari sebuah web kita. Nah, kita bisa close saja config-nya, kemudian buka controllers. Nah, di sini ada lumayan banyak controllers, yaitu ada admin Rahman, out Rahman, menu Rahman, parkir Rahman, dan user Rahman. Di sini admin Rahman itu berfungsi sebagai, kita buka aja dulu ya. Nah, ini admin Rahman. Ya, pertama-tama ini kita wajib ya melakukan ini function construct, supaya kita tidak perlu mengulangi codingan ini di satu persatu function ya.
Dan ini ada if di session user data dan lain-lain. Ini untuk sistem security loginnya. Jadi kalau kalian belum login, belum mendaftar atau belum login gitu, tidak bisa masuk ke link admin Rahman ini. Dan di sini ada load model admin model, ini buat meload model adminnya. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Nah, yang kedua ada fungsi index. Ini adalah fungsi dari admin yang utama. Kemudian ada role access, change access, delete. Ini change access, role access sama change access itu untuk mengontrol user yang terdaftar pada terdaftar pada aplikasi web saya. Nah, yang kedua ini ada Rahman. Ini ada sistem loginnya. Nah, untuk memperketat security-nya lagi, ini kita bisa tambahkan this load library. Kita bisa masukkan library form validation. Form validation. Form validation ini bisa berfungsi sebagai memperketat form yang untuk kita bisa tulis-tulis seperti itu. Jadi tidak bisa ditulis dengan asal-asalan. Ini ada fungsi go to default. Ini maksudnya jadi kalau kita misalkan tidak login, tapi kita mengetik misalkan admin Rahman, kita akan kembali ke default page ini. Default page-nya itu bisa admin Rahman atau user Rahman. Kalau admin Rahman berarti itu role-nya adalah admin. Kalau user berarti adalah user atau worker ya. Nanti akan, oh iya. Yang ini ada index. Index itu kalau saya ngoding, kalau index adalah halaman utama dari setiap controller ya. Untuk mempermudah saya saja. Jadi setiap controller yang ada di sini ini mungkin akan menjadi sebuah view design. Ini ada login. Ini sistem loginnya. Dan ini registrasi. Tuh ada form validation set rules. Supaya lebih ketat security-nya. Jadi tidak bisa asal-asalan untuk mengisi. Misalkan password nih, saya kasih 8 minimal. Minimal 8 panjangnya. Jadi kalau misalkan kurang dari 8, itu passwordnya tidak bisa digunakan. Jadi harus membuat password yang lain. Nah, di sini ada sistem logout. Ini lumayan mudah ya kalau sistem logout. Oh iya, saya hampir lupa nih. Pertama-tama itu kita harus membuat database terlebih dahulu. Nah, ini ya, database saya DB Rahman. Itu terdapat tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu parkir, user akses menu, user role, dan user submenu. Nah, pertama-tama itu ada user terlebih dahulu ya. Nah, ini strukturnya adalah seperti ini. ID, name, email, image, password, role ID is active,
dan date created. Kalau yang user access menu itu ada ID, role ID, dan menu ID. Ini tabel ini berfungsi sebagai admin role. Jadi admin menentukan role apa saja yang bisa digunakan oleh user maupun admin. User menu. Ini adalah tabel menu. Ya, ini udah saya ganti-ganti ya, tadi saya uji coba. Nah, ini ada user role. Ini role-nya yaitu ada 2, administrator dan worker. Ini juga bisa ditambahkan, nanti saya akan terangkan lebih dalam. Nah, ini user submenu. Ini ada ID, menu ID, title, URL, icon, dan is active. Nah, ini URL dan icon ini untuk mempermudah supaya tidak banyak codingan. Jadi kita bisa pakai codingan PHP-nya supaya untuk mempermudah dan mempercepat kerja kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengcoding panjang-panjang. Nah, sudah untuk perkenalan database-nya, kita lanjut ke menu. User dulu deh. Nah, ini adalah controller user Rahman ya namanya. Ini seperti biasa, function construct itu harus wajib untuk security ya. Nah, ini halaman utamanya index. Di sini ada my profile, index sebagai my profile. Dan ada edit profile. Lumayan panjang ya karena saya di sini edit profilnya menggunakan sebuah foto, jadi untuk mempermudah untuk memperbagus sebuah web ya. Jadi sehingga ada fotonya. Lanjut ke menu. Halaman utamanya yaitu menu manajemen. Di menu manajemen itu untuk membuat menu-menu utama seperti admin, menu, dan user. Yang kedua ada submenu. Submenu itu kayak seperti anak-anakan menunya. Jadi seperti ada misalkan di dalam di dalam menu admin terdapat about dan role. Seperti itu ya. Di sini juga ada fungsi delete-nya. Fungsi delete dan sub delete ini berbeda ya. Fungsi delete itu untuk menu manajemen, dan sub delete itu untuk submenu manajemen. Nah, kita lanjut ke parkir. Nah, ini ada use PHP Office. Nah, ini untuk report Excel ya. Spreadsheet Excel. Ini untuk deklarasi untuk memanggil PHP Office untuk membuat sebuah report yang berformat Excel. Nah, di sini ada date default. Ini bisa kita ini aja ya. Ini masih dalam tahap development, perkembangan. Date default time zone set. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan jam yang sekarang karena ini adalah sistem parkir sehingga jam waktu masuk parkir motor atau mobilnya itu sangat penting. Sehingga kita harus meletakkan ini date default time zone-nya di construct supaya tidak diulang-ulang lagi.
Nah, di index ini ada parking lot. Ini adalah ini utamanya ya, page utamanya dari website ini. Cukup sedikit ya. Nanti view-nya akan lebih banyak dibanding controller. Ini ada fungsi tambah, hapus, detail, sepertinya tidak perlu, jadi saya delete saja. Ini ada ubah dan ekspor. Ini karcis masih dalam tahap perkembangan, saya belum menemukan solusinya. Nah, kita lanjut ke models ya. Yang pertama ini ada models admin. Nah, isinya seperti ini nih. Delete role, ini buat delete role admin yang saya jelaskan tadi. Dan ini ada menu model. Nah, di sini ada query nih. Ini buat query join ya. Pada tabel submenu nanti ada dua tabel yang harus join, yaitu user submenu dan user menu. Ini ada sebuah variabel yang harus kita masukkan dalam satu tabel, sehingga harus join. Dan ini ada get menu, delete submenu. Ya, hampir sama seperti admin ya. Yang ketiga ada parkir model. Ini ada lengkap ya kalau parkir model ini. Lebih lengkap daripada yang lain ya. Soalnya ini adalah menu utama dari website saya, sehingga ini harus lengkap. Ini ada tambah data, hapus data, memanggil ID, ubah data, cari data. Ini cari sepertinya tidak saya pakai, jadi bisa dilihat saja. Cuman tidak apa-apa deh. Nanti saya akan kembangkan lagi ya. Ini ada get all juga. Nah, yang terakhir ini ada views. Oh iya, cuman jangan lupa juga ya untuk nanti saya jelasin lagi. Kita ke views dulu ya. Pertama ada admin. Out dulu ya, out dulu. Sebelum kita ke out ada template nih. Pertama-tama kita header. Ini ada headernya dari setiap views yang kita pakai. Ini sangat berfungsi, jadi tidak perlu diketik copy jadi banyak gitu. Ini untuk mempermudah dan mempersingkat supaya enak dilihat, dan walaupun kelihatannya banyak, cuman ini lebih simple menurut saya. Dan ini ada footer bagian bawah dari websitenya, codingannya. Ada out footer, out header, dan sidebar. Sidebar nanti saya tunjukkan viewsnya. Dan top bar. Kita lanjut ke out terlebih dahulu. Nah, ini ada login nih. Login page. Nah, ini kenapa nih ada action kayak gini nih? Ini tanda tanya sama dengan ini sama aja kayak PHP echo ya. Jadi ini PHP echo base URL ke out Rahman. Jadi ke halaman login. Nah, ini ada form error nih dari form validation ya. Jadi misalkan emailnya salah nih, nanti ini formnya muncul. Ini saya ingatkan lagi ya, untuk ID dan nama itu harus sama. Kenapa harus sama? Karena untuk mempermudah nanti kita menggunakan nama-nama email dan variabel-variabel yang lainnya. Jadi lebih baik untuk sama ya, ID dan namanya.
Ini ada registrasi, admin nih, indeks halaman utama. Ini saya pakai indeks sebagai about ya. Jadi untuk guiding user untuk melihat admin ini apa namanya, website saya. Cuman yang hanya bisa lihat itu cuma admin doang ya. Nah ini ada role. Ini ada tambah role, close. Nah di sini kita pakai modal. Jadi tidak perlu banyak-banyak page ya. Jadi kita pakai modal, jadi nanti ada pop up. Kalau ini mana ya, saya lupa saya. Nah lanjut lihat role access. Ini di page headingnya jadi ada title-nya, jadi untuk mempermudah ya seperti ini, nggak usah nulis-nulis title apa-apa, ntar jadi untuk mempermudah dan mempersingkat codingan PHP itu. Ini ada views menu. Ini views menunya ada menu, action, tabel, ada button-button edit, delete, dan modal. Di sini juga pakai modal supaya mempersingkat ya. Jadi ada pop-up. Ini submenu. Hampir sama seperti menu, cuman ini lebih banyak ya. Ini soalnya ada join di sini. Di submenu ini. Join user submenu dan user menu. Ini kenapa saya buat seperti ini? Supaya ini bisa apa ya namanya itu? Jadi otomatis ke loop. Oh iya, sistem looping di sini. Ini untuk sistem looping. Jadi title-nya akan ke bawah terus seperti mengikuti tabelnya ya. Ini tabel title, menu, URL, icon, active, dan action. Nah ini kalau ada button delete ini, di sini button edit belum saya buat karena saya bingung bagaimana untuk mengeditnya. Nah jadi hanya ada button delete untuk page menu ya. Jadi ya, di button delete juga tidak perlu ada page lagi. Jadi ini ada pop up on click. Kita lanjut ke user terlebih dahulu. Nah, ini ada user edit. Apa nih? Oh, ini buat edit profile. Ini buat edit gambarnya ya. Di sini bisa kita masukkan gambar. PHP echo base URL asset image profile. Jadi ini ada di fotonya harus disimpan di asset image dan profile. Kemudian ada index. Ini halaman utama dari my profile-nya. Lalu ada parkir. Nah, ini sistem utamanya nih. Dari indeks dulu ya.
Nah, di sini ada flash data. Ini buat pemberitahuan jika apa namanya sudah data parkir sudah berhasil dimasukkan. Ntar ini ada muncul pop up hijau. Tulisannya data parkir berhasil ditambahkan. Ini ada button tambah dan export. Ya, seperti ini ya. Tampak codingannya sangat lumayan banyak. Cuman ini sangatlah mudah untuk dikerjakan karena tersusun rapi ya MVC. Kita bisa surfing langsung aja ya. Nah, ini ada ini saya login sebagai admin terlebih dahulu ya. Nah, ini langsung muncul ke halaman utamanya yaitu about. Ini halaman about. Ini halaman role-nya. Nah, ini bisa ada akses, kita bisa memberi akses tadi. Tuh, ini kalau admin ini ada 3 menu ya. User, menu, parking. Admin ya, menu admin nggak ada karena jika nggak jika ada jadi kita nonaktifin, kita nggak bisa diaktifin kembali, jadi harus aktifin manual dari database-nya. Ya, saya tidak mau hal itu terjadi, jadi adminnya saya tidak masukkan ke dalam sini. Jadi misalkan ada worker nih, role-nya kita bisa menu bisa lihat. Nah, termuncul kayak gini. Misalkan kita giniin lagi, tuh access change lagi. Kemudian ada my profile nih, terlihat seperti ini ya. Ini belum saya ganti-ganti, bisa saya ganti nih. Misalkan namanya Rahman Kusumayadi. Nah, kita browse terlebih dahulu. Kita cari pakai gambar yang mana. Nih, pakai gambar cewek aja ya. Ini tulisannya ini ya. Tuh, nanti akan jadi seperti ini. Your profile has been updated. Udah ya, kita lanjut. Nah, di sini juga bisa nih. Kita lihat profilnya sudah terupdate ya. Nah, ini menu manajemen. Di sini button edit belum garap karena waktu yang mepet ya. Jadi ini saya tambahkan aja ya. Misalkan tes. New menu edit. Ada nih new menu. Nah, jadi di sini juga bisa kita nyalain nih. Bukan nyalain nih. Nah, di sini nih. Di roll ini otomatis bakal ada nih. Tuh, tesnya. Kalau kita nyalakan, tuh ada muncul nih. Jadi ini menu manajemen ya. Untuk kita matikan aja. Jangan deh. Submenu terlebih dahulu. Nah, kita masukkan misalkan coba ya. Terus tes yang tadi kita buat namanya coba Rahman coba YouTube ya. Nah, ini ada button box-nya ya. Aktif. Jadi ini harus aktif ya biar ini bisa nyala. Bisa aktif.
new sub menu added. Kan muncul kan, coba. Cuman kalau kita buka ya tidak ada, harus kita config lagi. Ini percobaan sudah berhasil, coba kita delete. Tuh akan muncul submenu deleted successfully. Ya tidak ada ya. Tuh di sini juga kosong. Kita bisa balik ke sini, delete lagi supaya rapi ya. Oke, sudah ya, berhasil ya delete sama add-nya, tinggal editnya doang ini. Terus kita ke part. Ini fungsi utamanya nih. Ini ada tambah, ada cetak, ada ubah, hapus. Di sini ada karcis, cuman karcis belum bisa ya. Coba kita tambahkan nih. Misalkan mobil. Pabrik number itu plat nomor ya. Namanya ini. Costnya 5.000. Tambah data. Berhasil ya. Masuk. Nah ini juga ada jamnya nih. Entry maksudnya ini jam masuk ya. Tahun 2020. Bulan 7. Tanggal 8. Jamnya 9.31. Coba kita ubah yang ini ya. Bisa tuh kita ubah. Coba misalkan kita ganti HP. Data parkir berhasil diubah. HP ya, berubah. Jadi sukses ya ubahnya. Jadi misalkan kita tambahkan lagi nih, misalkan motor ya. Ini FCP. Bisa 2000. Kita coba delete. Yakin tuh ada tombol, ada pop up. Yakin. Kalau cancel ya tidak akan. Oke. Nah, delete. Data parkir berhasil dihapuskan. Nah, yang terakhir adalah kita coba cetak laporan. Nah, ini ke download nih. Downloadan sudah selesai, kita coba aja langsung ya. Oh ya, sambil menunggu login kita coba-cobain lagi ya. Kita logout nih. Yang tadi saya bilang kita logout terlebih dahulu nih. Nah, ini file Excel-nya. Yes. Tuh, muncul ya. Ini data file Excel-nya. Ini sukses nih. Kita close dulu ya. Nah, misalkan nih, ini kita udah login nih. Terus, saya mau masuk misalkan ke ntar dulu deh. Ke ini dulu, create account. Tuh, ini ada registernya ya. Kita bisa balik lagi. Misalkan saya pengen ke ini. Admin Rahman. Tuh, nggak bisa. Balik lagi dia ke Out Rahman ya. Ini saya akan coba create account ya. Misalkan namanya DD. Salah nih addressnya. Passwordnya misalkan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
register. Tuh, ada validasinya nih. Nggak bisa ada report nih. Form error. The email field must contain a valid email address. Nah, jadi kita nggak bisa asal-asalan ngisi email address-nya. Ya, misalkan nih, saya tulis, nah ini. Cuman passwordnya cuma 3 misalkan. KWE. Tuh, nggak bisa. Password too short. Jadi harus passwordnya yang 8 ya. Minimal 8 tadi. Kita masukin. Terus misalkan namanya nggak ada nih. Oh, the name field is required. Oh iya, tadi saya lupa nih repeat passwordnya. Passwordnya borong, salah. Coba ya, kita serius. Oke. Start. Nah, congratulations, your account has registered successfully. Yuk, kita langsung aja masukin ya. Begin. Tuh. Jadi yang baru login ini adalah user ya. Masuknya ke user ya. User ini cuma bisa menampilkan tabel user, tabel user sama tabel parking. Tuh. Admin dan menunya nggak bisa. Cuma tidak diberi role-nya ya. Sekian dari saya. Itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.